Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes intelijensi umum pada CPNS. Contoh soal nomor 16. Semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Murid-murid perempuan tidak gemar berpetualang. B. Murid lelaki yang tidak gemar berpetualang bukan anggota pramuka. C. Sebagian murid lelaki yang tidak gemar berpetualang tidak menjadi anggota pramuka. D. Semua anggota pramuka gemar berpetualang. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Pembahasan. Semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Jika demikian soalnya, maka dari 5 jawaban yang tersedia tidak dapat ditarik kesimpulan. Karena tidak ada pernyataan yang dapat menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang tersedia. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Contoh soal nomor 17. Semua sepeda motor menggunakan premium. Sepeda motor Rudi rusak hingga harus diperbaiki di bengkel. Pernyataannya tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Sepeda motor yang rusak harus diperbaiki di bengkel. B. Sepeda motor Rudi menggunakan premium. C. Sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium. D. Tidak ada sepeda motor yang tidak menggunakan premium. E. Rudi harus membawa sepeda motornya ke bengkel untuk diperbaiki. Pembahasan. Pernyataannya tidak sesuai dengan pernyataan bahwa semua sepeda motor menggunakan premium. Sementara sepeda motor Rudi rusak hingga harus diperbaiki di bengkel adalah sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium. Contoh soal nomor 18. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan, tetapi tidak menerima hadiah. A. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. B. Yusuf adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. C. Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. D. Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. E. Yusuf adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Pembahasan. Seseorang disebut korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah ada dua, yaitu mendapatkan bantuan dan hadiah. Jika hanya menerima salah satu saja, maka dia bukanlah seorang korban yang tabungannya kurang dari 3 juta. Dengan catatan, predikat dari premis ini adalah jumlah tabungannya bukan korban, sehingga Yusuf tetap merupakan korban, tetapi jumlah tabungannya lebih dari 3 juta. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Contoh soal nomor 19. Sebagian penyanyi ada pada kedudukan utama. Semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan ketenaran nama. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama. B. Sebagian penyanyi mempunyai nama yang tenar. C. Tidak semua penyanyi ada pada kedudukan utama. D. Tidak semua penyanyi namanya tenar. E. Semua penyanyi yang tidak tenar tidak ada pada kedudukan utama. Pembahasan. Pernyataannya tidak sesuai dengan pernyataan bahwa sebagian penyanyi ada pada kedudukan utama dan semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan ketenaran nama adalah semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama. Contoh soal nomor 20. Jika tidak melukis, Dini menulis. Jika tidak menulis, Sinta menonton film. Pernyataannya sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Dini tidak suka menonton film. B. Sinta menonton film setelah melukis. C. Dini menulis setelah melukis.
D. Sinta tidak bisa melukis. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Pembahasan. Tidak ada pernyataan yang dapat menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang tersedia. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Contoh soal nomor 21. Semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka, namun tidak senang bermain sepak bola. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Anak perempuan di dusun itu tidak gemar bermain sepak bola. B. Anak perempuan dusun itu senang bermain boneka. C. Tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain sepak bola. D. Tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain boneka. E. Ada anak perempuan dusun itu yang tidak senang bermain sepak bola. Pembahasan. Semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka, namun tidak senang bermain sepak bola. Maka, pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut adalah tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain boneka. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain boneka. Contoh soal nomor 22. Dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Purwakarta terletak di utara Bandung. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Dari Bandung bisa ke Jakarta meski tidak harus melewati Purwakarta. B. Purwakarta terletak di selatan Jakarta. C. Purwakarta terletak di tengah-tengah antara Bandung dan Jakarta. D. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Pembahasan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan jika Purwakarta terletak di utara Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Contoh soal nomor 23. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama, dan lebih mahal. A. Bahan nilon lebih tahan lama dan lebih mahal daripada bahan katun. B. Bahan nilon tidak lebih tahan lama, tetapi lebih mahal daripada bahan katun. C. Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. D. Bahan nilon lebih tahan lama, tetapi tidak lebih mahal daripada bahan katun. E. Bahan nilon sama tahan lama dan sama mahalnya dengan bahan katun. Pembahasan. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah yang pertama, bahan yang lebih baik lebih tahan lama dan lebih mahal. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Maka, bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Bahan nilon lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Contoh soal nomor 24. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. A. Semua yang berbunga warnanya tidak indah. B. Semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman. C. Semua tanaman adalah berbunga. D. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. E. Semua yang warnanya tidak indah tidak berbunga. Pembahasan. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah yang pertama, sebagian tanaman warnanya indah, artinya sebagian tanaman warnanya tidak indah. Yang kedua, semua yang berbunga adalah tanaman, maka sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Contoh soal nomor 25. Sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Sayur yang lebih bergizi lebih enak dan lebih mahal harganya. A. Sayur tumis lebih enak dan lebih mahal daripada sayur lodeh. B. Sayur tumis tidak lebih enak dan lebih mahal daripada sayur lodeh. C. Sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh. D.
sayur tumis lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh? E. Sayur tumis sama enak dan sama mahalnya dengan sayur lodeh. Pembahasan. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah: yang pertama, sayur yang lebih bergizi lebih enak dan lebih mahal harganya. Yang kedua, sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Maka, sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh. Contoh soal nomor 26. Di sebuah kebun, cangkul selalu dipakai dengan sabit. Memakai sabit selalu disertai sarung tangan. A. Jika cangkul tidak dipakai, maka sarung tangan dikenakan. B. Jika sabit dipakai, maka cangkul tidak dipakai. C. Jika sarung tangan tidak dikenakan, maka cangkul tidak dipakai. D. Jika sarung tangan dikenakan, maka cangkul tidak dipakai. E. Jika sarung tidak dikenakan, maka cangkul tidak dipakai. Pembahasan. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah: yang pertama, cangkul selalu dipakai dengan sabit. Yang kedua, memakai sabit selalu disertai sarung tangan. Sehingga jika cangkul dipakai, maka sarung tangan dikenakan. Atau jika sarung tidak dikenakan, maka cangkul tidak dipakai. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Jika sarung tangan tidak dikenakan, maka cangkul tidak dipakai. Contoh soal nomor 27. Semua siswa pandai bahasa Inggris. Siswa yang pandai bahasa Inggris gemar diskusi. Siswa yang gemar diskusi tidak pandai berdebat. A. Sebagian siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai bahasa Inggris. B. Sebagian siswa gemar diskusi dan pandai bahasa Inggris. C. Semua siswa pandai bahasa Inggris, tetapi tidak gemar diskusi. D. Sebagian siswa gemar diskusi, tetapi tidak pandai bahasa Inggris dan tidak pandai berdebat. E. Semua siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai bahasa Inggris. Pembahasan. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah: yang pertama, siswa yang pandai bahasa Inggris gemar diskusi. Yang kedua, siswa yang gemar diskusi tidak pandai berdebat. Maka, sebagian siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai bahasa Inggris. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Sebagian siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai bahasa Inggris. Contoh soal nomor 28. Semua obat mengandung vitamin. Sebagian obat rasanya pahit. A. Sebagian obat rasanya pahit dan tidak mengandung vitamin. B. Semua obat rasanya pahit dan mengandung vitamin. C. Sebagian obat rasanya tidak pahit tetapi mengandung vitamin. D. Sebagian obat rasanya tidak pahit dan tidak mengandung vitamin. E. Semua obat rasanya tidak pahit tetapi mengandung vitamin. Pembahasan. Dari premis sebagian obat rasanya pahit, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian obat rasanya tidak pahit. Karena semua obat mengandung vitamin, maka sebagian obat rasanya tidak pahit, tetapi mengandung vitamin. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Sebagian obat rasanya tidak pahit, tetapi mengandung vitamin. Contoh soal nomor 29. Di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan, maka selalu disertai tusuk jarum. A. Jika tidak dipijat refleksi, maka tusuk jarum pasti diberikan. B. Jika diberi ramuan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. C. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. D. Jika diberikan tusuk jarum, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. E. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi diberikan. Pembahasan. Kesimpulan dari pernyataan di atas: perawatan, kemudian refleksi dan ramuan-ramuan, kemudian tusuk jarum. Sehingga, jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan.
Contoh soal nomor 30. Murni menyukai Ahmad. Siapa yang menyukai Ahmad tentu juga akan menyukai Hikmat. Murni hanya menyukai pemuda yang berwajah ganteng saja. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Hikmat tidak berwajah ganteng. B. Hikmat menyukai Murni. C. Murni menyukai Ahmad, namun tidak menyukai Hikmat. D. Hikmat berwajah ganteng, namun tidak menyukai Murni. E. Hikmat berwajah ganteng. Pembahasan. Jika siapa yang menyukai Ahmad, tentu juga akan menyukai Hikmat. Sementara Ahmad pemuda berwajah ganteng, maka Hikmat juga berwajah ganteng. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Hikmat berwajah ganteng. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.